Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Kementerian Keuangan melaporkan APBN per September 2023 membukukan surplus sebesar 67,7 triliun rupiah. Meski demikian, capaian surplus tersebut menyusut dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 147,2 triliun rupiah. Kementerian Keuangan menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih terjaga hingga akhir September 2023. APBN masih mencatatkan surplus meskipun besarannya kian menyusut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN per September 2023 mencatatkan surplus sebesar 67,7 triliun rupiah atau setara dengan 0,32% dari produk domestik bruto. Jika dirinci, pendapatan negara hingga September 2023 terkumpul sebesar 2.035,6 triliun rupiah atau mencapai 82,6% dari target APBN tahun anggaran 2023. Realisasi pendapatan negara tersebut meningkat 3,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Sementara realisasi belanja negara telah mencapai 1.967,9 triliun rupiah atau mencapai 64,3% dari pagu 2023. Realisasi belanja negara pun tercatat tumbuh sebesar 2,8% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022. Kementerian Keuangan menyebut surplus APBN pada September 2023 diikuti dengan keseimbangan primer yang terjaga yakni pada level 389,7 triliun rupiah. Sementara itu, meski masih membukukan surplus, namun ternyata tingkat surplus APBN per September tercatat jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 147,2 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, hari ini kita cermati bersama pemirsa bagaimana realisasi dari APBN per September 2023 dan juga kondisi kas negara terkini. Adapun Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga September 2023 mencapai 1.967,9 triliun rupiah atau 64,3% dari APBN di 2023 dan tumbuh 2,6% secara year on year. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2023 sudah mencapai 1.396,9 triliun atau 62,2% dari total pagu belanja APBN. Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja kementerian lembaga sebesar 669,6 triliun atau 66,9% dari pagu, terutama dimanfaatkan untuk dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan juga penyaluran berbagai bantuan sosial. Kemudian belanja non-KL atau non-kementerian dan lembaga sebesar 727,3 triliun atau 58,4% dari pagu. Terutama terdiri atas realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program Kartu Prakerja, subsidi pupuk, serta bunga utang. Selanjutnya dari total belanja sebesar 1.396,9 triliun rupiah, sebesar 803,5 triliun atau 57,5% adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya, dari realisasi APBN per September 2023, pemirsa, kita bergeser ke posisi kas negara terkini, di mana Presiden menyebut kas negara masih terjaga hingga saat ini. Seberapa besar kondisi kas negara sampai dengan saat ini? Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Joko Widodo mengungkapkan keuangan pemerintah saat ini memiliki ketahanan yang sangat baik. Presiden menyebut, Menteri Keuangan sampai saat ini masih memegang anggaran senilai 616 triliun rupiah. Lebih lanjut, Presiden menyatakan posisi kas negara di level tersebut menjadi napas panjang untuk perekonomian negara setidaknya hingga 2024 mendatang. Endurance kita harus betul-betul kita kalkulasi, tahan sampai kapan. Kalau APBN, saya cek sampai 13 Oktober kemarin, Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, masih pegang uang, ya menurut saya masih gede banget lah, kira-kira 616 triliun rupiah. Jadi masih untuk nafas panjang sampai 2024 masih aman.
Sementara itu berdasarkan APBN 2023, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.463 triliun sepanjang tahun ini. Sedangkan belanja negara ditargetkan Rp3.061 triliun. Artinya posisi kas negara yang disebut Presiden sebesar Rp616 triliun, setara dengan 25% dari target pendapatan negara dan 20,12% dari total pagu belanja pemerintah di sepanjang 2023. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, masih terkait APBN, pemirsa, di mana Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menegaskan bahwa APBN telah didesain untuk siap menghadapi berbagai guncangan global. Ia menyebut antisipasi semacam itu sudah dilakukan sejak tahun lalu saat harga minyak dunia sempat meroket dan bertengger di atas $100 Amerika per barel. Ya, BKF memastikan pemirsa bahwa Kementerian Keuangan telah melihat berbagai risiko global yang mungkin terjadi dan berpotensi memicu ketidakpastian ke depannya. Apalagi perang Rusia-Ukraina yang terjadi sejak tahun lalu masih berlanjut hingga saat ini dan belum tahu kapan akan berakhir. Hal itu masih ditambah lagi dengan eskalasi konflik di Timur Tengah antara Hamas Israel yang kembali memanas baru-baru ini. Tak hanya itu, BKF juga menjelaskan soal masalah hubungan dagang serta ekonomi antara Amerika Serikat dan China yang juga berpotensi menimbulkan risiko dan persaingan yang lebih divergen ke depannya. Terlebih, kerentanan di sisi internal perekonomian Amerika Serikat yang masih dibayangi kenaikan suku bunga dan inflasi yang tinggi juga bisa mempengaruhi ketidakstabilan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, BKF memastikan bahwa pemerintah telah merancang APBN untuk tetap tangguh di tengah ketidakpastian perekonomian global. Apalagi pemerintah juga terus berfokus mendorong daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Dan hal ini pemirsa sejalan dengan berbagai program bantuan yang diberikan pemerintah yang terus diupayakan agar lebih tepat sasaran, terutama dengan memanfaatkan data registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK. Dan terkait hal tersebut, berikut kami sudah rangkum informasinya untuk Anda. Usai rapat terbatas, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan instruksi Presiden yang meminta pemberian bantuan perlindungan sosial kepada keluarga penerima manfaat untuk dapat memanfaatkan data di registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK. Data itu pun bisa dilengkapi dengan yang ada di BPS sehingga pemberian bantuan lebih tepat sasaran. Arahan Bapak Presiden bahwa basis data ini untuk dipergunakan seoptimal mungkin dan ini digunakan oleh kementerian dan lembaga. Oleh karena itu Bapak Presiden minta bahwa di perlindungan sosial nanti mulai bantuan sosial reguler, PKH, BPNT dan subsidi, jaminan sosial. Kemudian juga ini akan terus menggunakan data yang ada, demikian pula untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan padat karya, UMKM dan SDM, dan juga dalam konvergensi sosial. Lebih lanjut, Erlangga mengungkapkan bahwa Presiden juga meminta data REGSOSEK dapat dimanfaatkan terkait program Kartu Indonesia Pintar, BLT Desa, program subsidi pupuk, subsidi LPG 3 kg, subsidi listrik, hingga program Kartu Prakerja. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah, pemirsa, sebesar Rp803,5 triliun dari belanja pemerintah hingga September, ini ternyata adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari program Keluarga Harapan dengan 9,9 juta penerima, di mana setiap 3 bulan dibayarkan Rp7,34 triliun. Selain itu, pemirsa, kartu sembako diberikan kepada 18,5 juta kelompok penerima. Setiap bulannya, Kementerian Keuangan menggelontorkan Rp3,7 triliun atau Rp29,8 triliun per September 2023. Sementara itu, masyarakat tidak mampu, ini sebanyak 96,7 juta peserta dari BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, ini senilai Rp3,9 triliun per bulan. Kemudian bantuan pangan pada saat bulan Maret hingga Mei lalu menjelang Idul Fitri dalam bentuk beras, telur, dan ayam sebesar Rp8,2 triliun. Selain itu, belanja subsidi kompensasi yang sudah dinikmati masyarakat dalam bentuk listrik ini sudah dibelanjakan Rp77,9 triliun,
LPG 3 kg 48,46 triliun rupiah dan subsidi BBM 95,4 triliun rupiah serta subsidi perumahan 616,9 miliar rupiah. Ya, pemirsa, kita harapkan upaya untuk tetap menjaga ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN terutama hingga akhir tahun 2023 terus dijalankan oleh pemerintah terutama dalam hal ini regulator ataupun otoritas fiskal Kementerian Keuangan agar kemudian berbagai macam kebutuhan ataupun pos-pos belanja negara terutama yang prioritas dapat terlaksana sekaligus juga dapat membantu masyarakat untuk kemudian tetap mempertahankan daya beli di tengah berbagai program bantuan yang ada. Adapun penerimaan negara juga tetap harus terus dikerek dan juga harus tetap terus dikejar melalui berbagai program kepatuhan pajak dan juga pos-pos penerimaan negara lainnya. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing.